Saya menilai akhirnya masyarakat Badung itu akan tertarik ketika kita bicara produktivitas dan kreativitas gitu. Masyarakat itu inginnya itu tanah itu dirubah jadi villa aja tuh, nggak usah bangun sawah gitu. Karena itu yang dibudayakan itu gitu. Yang dibudayakan itu memang penginapannya gitu. Mulai dari nol gitu. Tapi kondisi Badung itu memaksa kita mulai dari minus. Kritis di Badung itu sulit. Gitu. Karena kita harus mencoba beradaptasi dengan lingkungannya seperti itu. Oke. Secara keberlanjutan juga masyarakat Badung Selatan masih sering mengalami kekeringan dari sisi pasokan air. Sedangkan di masyarakat Badung Utara itu mengalami air yang melimpah, saking melimpahnya tenggelam. Semeton Gema Bali kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita kedatangan aktivis mahasiswa, Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Kabupaten Badung atau Ketua PC KMHDI Badung. Mari kita sambut Arya Nanda. Gimana Beli kabar? Swastiastu, Astungkarus, sehat. Sehat. Nama bener Arya Nanda kan Beli? Ya sebenarnya lengkapnya I Gusti Agung Arya Danyananda, cuman biar akrab aja Arya Nanda aja. Oh gitu. Kalau enggak, tapi bener ketua. Ketua KMHDI ya, Badung. nggak berani lah ngeklaim kan ya. Memang betul begitu. Ada yang ngeklaim. Ya kan nggak tahu. Oh iya. Yang penting saya nggak berani klaim. Berarti memang benar ketua gitu kan. Berarti waktu itu udah pernah kita kedatangan beberapa ketua gitu kan. Ketua KMHDI Jakarta, Ketua KMHDI Jabar, sekarang Ketua KMHDI Badung. Berarti semua tak panggil ketua atau beli aja tak panggil? Bebas. Siap ketua Nanda. Gimana Beli? Aktivitas hari-hari apa namanya? Ngurus organisasi aja atau gimana itu? Boy, ngurus organisasi aja kan nggak makan kita ya. Kan tetep lah aktivitas sehari-hari harus bangun tidur, sarapan dulu. Ya kuliah dulu baru. Oh kuliah juga. Masih aktif kuliah? Masih lah. Oke. Masih aktif walaupun memang semester tua sudah. Oh, gitu. Jadi tetap kuliah harus lanjut sampai tuntas. Oke. Baru di waktu-waktu senggangnya baru ngurusin organisasi. Oke. Berarti waktu kekosongan itu diisi dengan berorganisasi. Iya, betul. Pusing nggak boleh jadi ketua? Badung ya, karena kalau yang kemarin kan ketuanya Jakarta. Terus yang satu lagi siapa? Lingga, ketua Jawa Barat. Ini ketua Badung nih, yang dimana mahasiswa Hindu udah banyak banget gitu kan, kandangnya nih kan gitu. Iya. Pusing nggak? Kalau pusing mungkin bukan karena Badungnya, tapi saya punya latar belakang yang pindah-pindah tempat. Oke. Jadi butuh waktu untuk adaptasi awalnya gitu. Jadi dulu kalau saya lahir itu di Mataram. Lombok? Lombok, Nusa Tenggara Barat. Itu saya lahirnya di situ. Numpang TK sebentar di Surabaya. Jadi taman kanak-kanak saya di Surabaya. Habis itu SD balik lagi ke Lombok. SD sampai SMP kelas 2. Terus sampai SMP kelas 2, kelas 3, SMP kelas 3 saya pindah. Ikut sama orang tua ke Bandung. Oh sempat di Bandung? Ya, tamat SMA di Bandung. Habis tamat SMA baru kuliah di Bali. Kuliah di dulu namanya itu Institut Hindu Dharma Denpasar. Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar sekarang sudah berubah jadi Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa. Nah, kampusnya pindah ke Bangli. Terus tinggal saya sempat ngekos di beberapa tempat, cuman sekarang sudah dapat bareng sama keluarga di Denpasar. Jadi kondisinya sekarang dengan latar belakang yang pindah-pindah itu, saya di Bali juga aktivitas hari-harinya pindah-pindah jadinya. Tinggal di Denpasar, kuliah ke Bangli, organisasinya di Badung. Nah, tuh. Pusing nggak lu nih? Ya pikirin sendirilah. Kayaknya udah muter-muter gitu kan, tapi dari kecil udah biasa hidup nomaden gitu kan. Udah kayak orang Mongol, kita pindah-pindah terus. Oke. Jadi butuh beradaptasi, cuman karena udah punya pengalaman pindah-pindah tempat, jadi adaptasinya cepet. Ya, pasti itu, apalagi udah
ketemu banyak orang, macam-macam suku budaya gitu kan. Iya. Jadinya udah inilah gampang pasti kan, lebih dipermudah untuk beradaptasi. Tapi gini Bli, sebagai aktivis mahasiswa nih, kalaupun terkadang kan ada yang berat dibilang aktivis gitu, karena merasa saya belum ngapa-ngapain gitu, tapi melekat nih seorang ketua itu kan pasti melekat dengan wah ini udah pasti tuntas urusan kaderisasi gitu loh. Urusan perjuangan tuh udah clear gitu. Tinggal ketua mengakomodir aja nih, mengakomodir teman-teman ya kan sambil mengawal isu-isu yang ada gitu kan. Spesifik mungkin Badung gitu kan. Iya. Sekarang Bli kalau melihat kondisi Badung hari ini gimana Bli? Nah, saya kan sudah mulai ikut PCKM HDI Badung itu 2019. 2019 itu saya mungkin ada di generasi transisi gitu antara terakhir menggunakan kurikulum K13 itu dengan berubah ke kurikulum Merdeka. Nah, itu dulu saya jelasin. Jadi ketika pindah ke Badung, jangankan melihat situasi masyarakatnya gitu, tapi dari saya sendiri melihat situasi pendidikan itu aja udah berubah. Oke. Itu sedikit mempengaruhi awal-awal berkuliah di Bali. Jadinya sudut pandangnya itu yang tadinya berorientasi murni untuk belajar, oleh kurikulum ini kan kita digeser untuk berpikir produktif gitu. Yeah. Nah, belajar nanti kamu magang gitu kan. Atau nanti ada program-program yang lain gitu. Yeah. Nah, akhirnya itu mempengaruhi juga kehidupan masyarakat Badung yang kita lihat itu industri pariwisata di situ. Jadi saya menilai akhirnya masyarakat Badung itu akan tertarik ketika kita bicara produktivitas dan kreativitas gitu. Jadi kalau saya ditugasin di Badung terus ayo bangun demo di Badung, wah saya bentrok sama masyarakat nanti. Karena demonstrasi itu tidak produktif gitu. Dia kan progresif gitu. Gerakan-gerakan progresif itu sedikit kurang relevan di Badung, kondisi wilayah yang majunya itu industri pariwisata. Gitu. Iya betul. Tuh. Jadi saya tidak mau jadi musuhnya masyarakat Badung. Gitu. Saya tidak mau mengganggu pariwisata Badung. Oke. Karena itu urat nadinya ekonomi masyarakat di Badung. Iya, karena memang rata-rata kan kalau di Bali kan kita lihat sendiri gitu. Terkait dengan pergerakan aktivis itu biasanya ada di 2 titik besar aja kan, antara Denpasar dan Buleleng gitu. Iya. Itu kan tapi biasanya gitu, bukan berarti daerah lain nggak ada juga mungkin kan, tapi biasanya ada di 2 titik itu. Dan biasanya kan teman-teman aktivis mahasiswa itu menyesuaikan juga kan dengan kondisi yang ada. Seperti di Bandung kalau memang produktivitasnya terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif ya fokusnya mungkin di sana kan gitu, lebih mengkritisi hal-hal gitu kan. Yeah. Nah tapi kalau kita lihat kalau menurut Bli gitu, ini kan Bupati Badung nih kan Pak Giri Praste ini kan udah 2 periode, 9 tahun lah kurang lebih. 9 tahun Pak Giri itu, 9 tahun menjabat gitu kan. 2024 ini harusnya kan sudah banyak yang dilakukan dengan Pak Giri gitu. Tapi kalau Bli melihat dari sudut pandang Bli itu, Pak Giri ini sebagai Bupati 9 tahun ini sudah apa yang dilakukan Pak Giri itu? Iya, kalau itu kan tadi saya bahas kondisi masyarakatnya. Ya. Nah sekarang kita melihat beberapa fenomena. Saya mungkin nggak bisa jauh melihat sampai ke 9 tahun. Karena saya mulai bergaul di Badung itu 2019, jadi mungkin dari 2019 itu. 5 tahun mungkin berarti ya. Yeah. Di awal-awal saya berorganisasi di PC Badung itu kita beberapa kali menanggapi isu. Salah satunya yang seksi pada saat itu kita tanggapi itu adalah komersialisasi pantai. Tuh. Jadi dulu kita itu sedikit sensitif di situ. Karena memang industri pariwisata ini maju itu kan memang urat nadinya masyarakat, tapi juga kita nggak bisa mengabaikan aturan perundang-undangan juga, yang dimana pantai itu milik umum gitu, jadi bukan milik pribadi, nggak bisa diprivatisasi. Kalau Bli pernah lihat dulu itu sempat viral itu, ada plang pantai pribadi, private gitu. Iya, private beach ya, gitu ya. Private beach gitu. Nah itu kan menyalahi. Itu nggak boleh, pantai itu milik pribadi itu nggak bisa. Nah di situ kita, itu pertama kali saya menanggapi isu itu pertama kali di situ, di 2019. Tuh, kita langsung audiensi, hanya saja Astung Kare, puji syukur
ternyata setelah pantai itu viral, kita belum sempat ketemu audiensi untuk berdiskusi dengan pejabat publik pada saat itu, masih dipimpin sama Pak Giri kan. Hanya saja itu langsung ditanggapi sama pemerintah, langsung dicabut pelangnya. Oke. Itu direspon. Iya. Terus kalau yang di sisi-sisi lain, yang mungkin saya anggap sedikit agak terabaikan dari kondisi pariwisata di Badung itu adalah dari sisi inklusif sama berkelanjutannya. Gimana tuh? Kalau dari sisi inklusif itu, misalnya nih, kalau kita ngomongin pariwisata, itu kan kita akan ngomongin penginapannya itu satu hotel, misalnya hotel restoran gitu, dan tempat wisatanya. Nah, hotel restoran itu artinya kan kita juga bicara pasokannya gitu, dari bahan baku dan lain-lain untuk menjalankan bisnis itu. Nah, iklim untuk menyediakan pasokannya itu dari tanah di Badung itu nggak ada produktivitas untuk menjangkau itu gitu. Karena perhotelan di Badung itu bisa kita bilang sudah mulai pada level menengah ke atas. Iya, betul. Ini kan Nusa Dua itu sudah terkenal, event-event internasional itu semuanya di situ. Iya. Tidak ada upaya dari kabupaten itu untuk berusaha memunculkan satu produk agraria yang bisa masuk kepada level ini. Level hotel kan nggak bisa kita salahin juga, dia bintang 5 terus dia punya standar tinggi gitu kan. Iya. Tapi punya standar tinggi ini upaya dari kabupatennya apa nih untuk bisa menghasilkan juga yang punya standar tinggi, misalnya dari produk buah gitu. Di Badung buahnya buah apa? Itu kan kurang terbangun iklim itu. Terus misalnya dari kualitas berasnya juga, beras organik atau misalkan beras merah gitu yang masuk ke dalam standar itu kan belum digaungkan. Sehingga masyarakat itu inginnya itu tanah itu dirubah jadi villa aja tuh, nggak usah bangun sawah gitu. Karena itu yang dibudayakan itu gitu, yang dibudayakan itu memang penginapannya gitu, bukan pemasok dari iklim pariwisata itu. Akhirnya ya jangan salahkan masyarakat, jadinya mindsetnya juga sama. Oke, saya punya tanah luas jadi villa, tanah lebih dikit ya udah untuk pegawai villanya bikin kosan. Nah, itu nggak bisa disalahin karena memang iklimnya oleh kebijakan pemerintah itu nggak didorong untuk ke situ. Nah, itu yang saya anggap kurang inklusif dari satu sisi. Jadi pariwisata itu maju sendirian. Pariwisatanya itu nggak ngangkat pertanian, nggak ngangkat kelautan, perikanan. Itu kan Badung sebenarnya membentang itu. Ke utara membentang menjangkau kebun dan hutan, ke selatannya membentang menjangkau pantai. Tapi ekonomi hijau dan ekonomi biru itu tidak terbangun untuk sektor pariwisata, tidak memenuhi. Akhirnya pariwisata maju sendirian. Mendominasinya pariwisata aja ya? Iya, sampai 2000, ini kan kita pakai rasa kemanusiaan. 2020 itu sampai karena defisit kan, karena COVID, itu sampai motong gaji pegawai jadinya kan gitu. Karena untuk menanggulangi masalah pariwisata yang mati, terus sektor lain juga tidak sanggup menopang karena tidak terbangun sebelumnya. Nah, akhirnya itu terbuktikan ketika COVID itu, terbuktikan memang sektor yang lain tuh nggak menopang karena mati nih. Gitu. Betul. Itu. Jadi itu dari sisi inklusifnya. Terus yang kedua dari sisi keberlanjutannya. Kalau dari sisi keberlanjutan kita ngomongin soal lingkungan hidup. Jadi karena masifnya tanah yang berubah tidak menyerap air lagi gitu, jadi beton, jadi villa, jadi restoran, kopi shop, kosan. Itu menghilangkan satu peran tanah, yaitu menyerap air. Sehingga air itu tergenang di utara, di Bali Utara itu kan kita bahasnya Badung itu terbagi dua gitu kan. Karakteristik Bali Utara yang masih bernuansa hijau gitu, akhirnya tergenang banjir. 2021 itu sampai 2021, 2022 itu saya menemukan banyak fenomena berita itu tentang banjir longsor. Kayaknya sampai 2023 kemarin masih banyak yang banjir longsor kan, sampai ada video-video amatir pura yang tergerus itu di bagian Badung Utara itu. Karena dia dekat jurang terus langsung jatuh gitu aja. Itu
tidak terlalu menjadi proteksi di tahun-tahun sebelumnya. Ini fenomena banjir dan longsor itu nggak bisa dianggap sebagai sesuatu yang tiba-tiba muncul. Ini terjadi banjir dan longsor nih tahun 2021 gitu misalnya, berarti ini isu yang muncul tahun 2021. Enggak, ini kan karena konversi lahan itu, alih fungsi lahan itu terjadi belasan bahkan puluhan tahun sebelumnya gitu. Dan sejak zaman-zaman sebelumnya itu tidak ada yang memproteksi itu. Sehingga sekarang kita ini menerima hasil. Di Badung Utara itu banjir gitu kan. Iya, betul. Longsor gitu. Nah, akhirnya ketika ini tidak bisa dihentikan, tidak ada upaya untuk mengembalikan fungsi tanah itu sebagai menyerap air. Ya saya nanti yang tahun ini 2024 ini usia 23, nanti 20 tahun lagi nerima apa saya di Badung ini? Banjir sama longsor terus kan saya terima kan? Iya, Gitu iya. kan? Saya kepinginnya itu membangun mulai dari nol gitu. Tapi kondisi Badung itu memaksa kita mulai dari minus. Iya, iya, Harus iya. ngatasin masalah ini dulu kan, Oke, yang oke. sebelum-sebelumnya tidak diatasi. Jadinya gitu. Hmm. Maksudnya berkelanjutan itu di situ. Oke. Supaya generasi selanjutnya itu bisa juga hidup dengan tentram sehingga bisa mengembangkan daerahnya gitu. Supaya kita tidak setiap generasi itu terus memperbaiki gitu. Akhirnya yang mengembangkan itu yang mungkin tidak sejak lahirnya di Badung gitu kan. Ya. Akhirnya kan begitu. Itu kan umum. Terus kalau di Badung Selatan sendiri kan kita tahu itu udah maju banget tuh. Iya, Kute Selatan, Kecamatan Kute Selatan itu ada Nusa Dua, ada Pecatu, ada Jimbaran, itu kan maju banget. Dari sisi pariwisatanya, atau kita bisa bilang pembangunan pariwisata fisiknya, gedung, hotel, itu kan masif banget. Iya. Dan mereka ini kan punya kebutuhan primer, yaitu kebutuhan akan air bersih. Iya. Nah, karena dari Badung Selatan itu dia sedikit agak naik gitu, datarannya itu. Iya, ya, dataran tinggi gitu. Dataran tinggi, akhirnya kan ketika kita mencari sumber air dari tanah itu ngebor sumur itu sampai puluhan meter, sampai 60 sampai 80 meter. Saya baca bukunya Saru Gremeng Bali, bukunya Pak Ngurah Suryawan. 2013 beliau mencatat itu di dalam bukunya itu, masyarakat Badung Selatan itu ditemukan ada yang patungan. Dari satu komplek 5 sampai 6 kakak itu patungan untuk satu sumur bor itu galinya itu sampai 70 meter. Ini masyarakat loh. Sampai 70 meter karena air itu sudah sedemikian turun gitu dari permukaan tanah. Sudah makin turun ke bawah. Ya masyarakat ini kalau kita hitung masyarakat Badung Selatan itu butuh air berapa liter sih sehari buat mandi. Iya. Sedangkan hotel itu berapa liter per kamar gitu. Betul, betul, betul. Berapa ratus hotel ada di situ. Berapa ratus restoran ada di situ untuk mengangkatnya. Itu nggak mungkin hotel tuh berani mau pakai air dari sumber PDAM yang masih sering macet juga kan. Udah sering macet, terkadang warnanya berubah. Nah, kalau Badung Utara itu lagi banjir, suplai air ke Badung Selatan itu warnanya berubah. Warnanya agak elegan Pasti, gitu kan, ya, kecoklatan. Eksklusif ini warnanya nih. Ya. Jadi itu juga dari sisi keberlanjutan itu dari sisi air bersih kan harus dipertimbangkan. Tuh. Jangan sampai akhirnya kebutuhan air bersih itu yang di bawah tanah itu hanya dinikmati oleh segelintir orang yang punya modal. Oke. Gitu. Jadi sila kelimanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Badungnya nggak kerasa gitu. Iya, nggak merasakan dampak-dampak positif daripada itu ya, malah dapatnya malah karena banyaknya pembangunan segala macam di Badung ini, akhirnya mendapatkan tidak terlalu banyak dapat dampak positif, lebih dominan sebenarnya mendapatkan dampak yang kurang baik gitu kan? Ya betul. Ya, karena tidak terlalu terasa oleh masyarakat langsung. Tapi begini, Bli, kenapa itu bisa terjadi gitu? Kan begini, banyak orang berstigma tuh kurang lebih kan gini. Nak luang sajang Badung tuh liu sajang pembangunannya. Banyak banget pembangunan gitu kan.
Dari apa? Yaitu villa-villa yang mewah, bahkan sampai puranya megah-megah gitu kan, segala macam itu. Semua berbentuk fisik bangunan itu. Kenapa Pemkab itu tidak melakukan pembangunan yang seperti bilang itu berkelanjutan dari aspek lain gitu, bukan yang berbentuk fisik aja gitu, atau pengembangan SDM-nya gitu. Kenapa? Apa itu udah pernah dilakukan atau belum gitu? Atau memang masyarakatnya yang nggak mau gitu? Waduh, ya ini saya ini ya bercerita sedikit tentang apa yang saya rasakan di Badung kan. Ini saya nggak bisa bilang apakah masyarakat mau, masyarakat tidak mau kan. Secara pribadi aja. Dan nanti saya dibilang kamu lahir bukan di Badung, nah, nanti saya digituin. Jadi saya nggak bisa mengomentari dari sisi situ. Cuman ini hanya sebagai analisa dari sisi mahasiswa melihat kan gitu. Mahasiswa melihat. Pertama, Badung itu pemerintah ini menerima pendapatan daerah itu selalu tertinggi di Bali ini, Badung ini selalu tertinggi. Dan bahkan di Indonesia kalau tidak salah, Badung itu jadi kabupaten kedua pendapatan asli daerahnya tertinggi. Oh, bukan pertama ya? Kedua deh? Bukan. Kalau nggak salah di Kalimantan yang pertama. Lupa yang, pokoknya wilayah-wilayah tambang itu. Oh iya. Ya kan Badung nggak bisa tambang kan. Kalau nggak salah Badung itu yang kedua. Jadi saya mencatat di 2022 pas ada event G20 itu, pendapatan Badung itu sampai 6,5 T. Hah? 6,5 T. Terus anggaplah di 2024 ini, Pak Giri itu berstatement, beliau menargetkan 2024 ini pendapatan Badung itu 7,5 T. 7,5 triliun gitu. Duit. Jadi ini cukup dengan mengkonversi anggaran ini jadi bangunan fisik aja itu udah melelahkan gitu. Maksudnya gimana caranya ngabisin duit sebanyak itu kan? Duit sebanyak itu. Paling cepat gimana caranya, Bli? Ngabisin duit sebanyak itu. Paling cepat, paling nggak perlu mikir. Gimana ya? Gitu. Langsung kembalikan ke masyarakat. Hibahkan lalu harusnya bangunan begitu fisik. Ya? Harusnya begitu kan? Bukan harusnya begitu. Memang begitu yang dilakukan. Oh, ngerti. Pembagian-pembagian yang dilakukan itu seperti apa namanya? Ini perlu apa tuh jalan ini langsung gitu. Ya, langsung ini begitu. Sampai sekolah aja bikin ogoh-ogoh aja tuh satu pemuda itu satu STT berapa dikasih sama bupati tuh? Ini sebelum Covid ya. Sebelum Covid 2000 anggarannya untuk 2020 itu per STT itu 40 juta untuk ogoh-ogoh tuh. Untuk ogoh-ogoh itu 40 juta. Jangankan pemerintah, mungkin kita sebagai pemuda itu misalnya bikin ogoh-ogoh itu 40 juta itu akhirnya kan berekspektasi untuk wah bangun yang megah ini gitu. Akhirnya ekonomi kan berputar di situ. Langsung habis pada saat itu juga. Karena untuk bangunan fisik dan untuk budaya yang sifatnya itu periodik gitu. Setiap tahun ada. Kalau yang 2024 ini kan 25 juta. Itu untuk ini festival ogoh-ogoh dan pemuda itu. Nah, kembali lagi Bli, kayak aku manggilnya Bli atau Bang ya? Beli lah. Oh iya, Bli ya. Beli aja apa? Ya, gini Bli, kayak yang tak bilang tadi itu, jadi melihat kondisinya Kabupaten Badung ini, yang secara kasat mata, secara terlihat itu kan seperti yang Bli bilang tadi, ini Badung sudah banyak lapangan pekerjaan, perhotelan banyak gitu kan. Terus pendapatan pemerintahnya, pendapatan daerahnya itu nominalnya itu bukan miliar lagi gitu, udah gitu. Triliun gitu nominalnya. Itu kan jika dikonversi menjadi pembangunan SDM gitu, misalnya program pendidikan, terus kayak bangunannya itu yang bangunan sekolah gitu. Udah dengan beasiswa sekolah tuh ya. Berapa jadi sekolah kalau itu dipakai tuh? Ya kalau SMA butuh 3M itu bisa bikin
2000 SMA. 2000 SMA se-Badung itu. Kalau sampai targetnya itu 7 triliun kan. Cuman ya kembali lagi itu tadi. Masyarakat ini seperti yang aku bilang tadi di awal, seperti yang saya bilang tadi itu, masyarakat Badung ini karena dia berada pada iklim pariwisata, mindsetnya itu kreatif dan produktif. Sehingga yang ingin diisi itu adalah ruang-ruang itu, kreatif dan produktif. Ya kreatif itu dari sisi budayanya, mungkin produktif langsung pada lapangan kerjanya. Tidak terlalu panjang kita memikirkan harus adanya pengembangan SDM jangka panjangnya gitu. Misalnya di Badung ini ada perhotelan, terus budayanya itu wayang gitu misalnya. Gimana caranya supaya wayang tuh dalangnya pakai bahasa Inggris di hotel gitu. Ke arah situ kan belum ada. Karena dengan bekerja di hotel aja sudah dapat gitu. Sudah dapat menunjang kehidupan. Ya karena iklim yang terbentuk begitu, tidak terlalu banyak yang menyuarakan, yang berteriak bahwa kita ini butuh sekolah gratis gitu kan. Berarti jangankan sekolah gratis, Badung itu kalau mau TK, SD, SMP, SMA, kuliah gratis dengan makan siangnya tuh bisa. dengan makan siang ya? Sampai makan siang diurusin Pemda itu bisa. Apalagi cuma 15.000 tuh. Iya. 50.000 dianggarin itu kalau bisa. Berarti bukan makan siang aja tuh, 1 hari udah makan. Gitu. 1 kakak itu 2 sarjana bisa itu. Kalau program ada Kenapa capres itu itu nggak 1 dilakuin sarjana. ya? Apa, tar dulu gini, kan tadi udah bicara soal kreativitas dan produktivitasnya masyarakat di Badung gitu. Tapi apakah itu semua bisa, bukan berubah ya, tapi ditambah gitu? Bisa nggak ya pemerintah tuh harusnya menambah terkait dengan penunjangan SDM itu? Misal spesifik soal pendidikan gitu, difasilitasi full gitu. Dengan dibeasiswakan bahkan sampai tingkat kuliah gitu. Memungkinkan nggak tuh? Kalau kita ngomongnya bisa, apa sih yang tidak bisa dilakukan uang? Cuman kan kita harus ngomongnya itu mau atau nggak mau. Itu pemirsa, mau atau tidak mau gitu. Nah, mau atau tidak mau ini kan tidak ada yang berteriak keras ini. Misalnya, saya maunya itu di Badung sekolah gratis gitu. Yang teriak seperti itu belum ada. Saya maunya di Badung itu PDAM tidak macet gitu. Yang berteriak untuk itu kurang keras gitu. Iya. Ini kan kupingnya pemerintah tebel banget gitu kan, berlayer-layer gitu. Dan gini kan gitu. Dan jauh juga kan soalnya. Puspemnya kan jauh nih. Udah gitu masuk Puspem tuh banyak tuh yang jaga gitu kan. Yang jaganya banyak. Udah gitu gimana mau menyuarakan itu. Dari depannya udah kayak benteng nih. Udah bukan pagar, udah benteng nih dari depan. Nah, itu maksudnya kompleksitasnya Badung itu di situ. Jadi kita mau mengeluhkan itu harus keluhin 1 paket. Keluhin 1 Pemdanya gitu. Semua berkumpul di sana. Udah jadi pusat kan. Jadi ya kalau misalkan di Badung itu kita bawa budaya mahasiswa yang demo-demo gitu kan. Di depan gerbang biasanya kan, di depan gerbang itu pos penjagaan gitu kan. Kita demo di Badung, Pak. Semua dinas kena. Semua dinas kena, yang nggak ada sangkut pautnya juga kena nanti gitu. Karena 1 kawasan. Gitu. Jadi sulit menghadirkan iklim itu di Badung untuk berteriak dengan pola itu. Sehingga teriakan-teriakan dari masyarakat Badung itu harus dimulai dengan pola yang berbeda. Jika tipikal masyarakat Badung itu kreatif dan produktif, maka teriakan itu juga harus bernuansa itu. Kreatif dan produktif itu tadi. Gitu. Oke. Jadi melalui kalaupun ada ingin penyampaian pendapat atau segala macam gitu, mungkin polanya seperti itu yang mungkin dilihat oleh masyarakat banyak dan pemerintah juga ya. Kalau asal main gaya aktivisnya di bawah gitu kan, yang dimana
stigma aktivis mahasiswa adalah suka demo gitu-gitu kan. Ya. Kayaknya nggak kena tuh. Kan gitu, dan masyarakat kayaknya akan resah gitu jadinya kan kalau di Badung gitu kan. Ini ngapain jangan mahasiswa nih ngai demo kan ngai macet gitu. Nah, Kan itu. jadinya malah gitu nanti berpikirnya kan. Betul itu. Akhirnya harusnya polanya dirubah, pola pergerakannya harus dirubah gitu kan. Ya. Jangan langsung turun ke jalan, dirubah coba begini gitu. Karena kan disesuaikan kan gitu ya. Ya, betul. Karena memang supaya tidak justru menjadi yang bergesekan itu antara anggaplah orang yang berteriak ini, masa aksi lah kalau kita bahasakan di mahasiswa kan. Iya. Masa aksi ini dengan sosioekonominya masyarakat gitu. Karena demonstrasi itu kan akan berkaitan dengan citra publik gitu. Iya. Wah, ini kondisi Kabupaten Badung sedang tidak baik-baik saja gitu. Itu akan berdampak kepada citra pariwisata, dan ketika itu berdampak maka yang berbenturan seharusnya antara masyarakat yang meminta haknya kepada pemerintah justru berbenturan dengan masyarakat yang sedang menjalankan ekonomi gitu. Iya. Nah, jangan sampai ini terjadi. Iya. Itu sulitnya jadi Ketua KMHD Badung. Sulit tahu gitu. Ya secara umum itu jadi mahasiswa di kritis ya, tanda kutip. Kritis di Badung itu sulit. Iya. Gitu. Karena kita harus mencoba beradaptasi dengan lingkungan yang seperti itu. Ditambah lagi memang tidak difasilitasi untuk kritis. Gitu kan? Serem nggak? Maksudnya begini. Pernah nggak? Lu nih. Kayaknya udah paham nih pertanyaan gue, udah paham sih kan? Pernah nggak? Jadi kalau jujur saya dari 2019 sampai 2023 ber-KM HDI di Bandung itu tidak pernah mendapatkan represivitas gitu, tindakan seperti itu tidak pernah. Ya teror-teror WhatsApp gitu? Tidak pernah. Apalagi sampai fisik di lapangan itu tidak pernah. Ya, kalau di Bali kayaknya ada mayem soal itulah. Iya, karena kalau represif nanti berita internasional Pak naiknya. Itu dia kan. Makanya tidak pernah juga. Cuman ketika demonstrasi juga dilakukan dengan pola seperti itu juga tidak efektif karena kondisi masyarakatnya begitu. Saya mau balik lagi soal ruang kritis itu tadi. Di Badung itu kalau kita melihat pemetaan perguruan tinggi, itu lebih banyak perguruan tinggi itu bahkan mendominasi itu di wilayah Kutai Selatan ini. Iya. Jimbaran, itu kan wilayah situ. Nusa Dua, Benoa itu terus sampai ke Pecatu. Itu saya kita bergaul itu ada 5 perguruan tinggi di sana. Pertama itu pasti UNUD, itu lumayan bergengsi lah kan, dengan kasus yang kemarin juga. Terus habis UNUD itu ada Politeknik Negeri Bali. Terus ada Politeknik Pariwisata juga. Terus ada Stikom. Dan terus ada kemarin itu kita ketemu universitas perguruan tinggi swasta beberapa. Nah, ini jarak antara satu dengan yang lain ini sedikit berdekatan. Berdekatan nih gitu. Namun tidak ada terbangun iklim diskusinya antar kampus di selatan ini. Tidak terbangun nih iklim diskusinya. Kalau misalkan kita boleh ya bercontoh dengan kabupaten lain gitu, misalnya di Denpasar itu punya namanya Dharma Negara Alaya. Itu semacam bangunan yang dipergunakan untuk publik bisa mengisi ruang di situ kan. Itu terbuka dan minjem ruangan tinggal bersurat gitu misalnya kan. Badung ini punya Balai Budaya. Balai Budaya yang sangat megah. Terletaknya di Puspem. Dan operasionalnya itu lumayan itu kan? Ya, kayaknya bukan budgetnya mahasiswa deh. Kayaknya bukan budgetnya untuk mahasiswa ngumpul gitu. Oh iya, di Badung berarti nggak ada, apa kita bilang ya, bangunan serbaguna gitu untuk serbaguna untuk pemuda itu nggak ada. Untuk berkumpulnya mahasiswa, melakukan diskusi publik di Badung itu sedari 2019 saya itu masih sering kebingungan mau ngadain di mana. Gedung pemuda gitu nggak ada? Ya kalau dinas kepemudaannya ada. Gedung pemuda gitu biasa untuk pemuda berkumpul gitu.
Nggak ada? Ya, seperti yang saya bilang tadi. Yang bisa kita manfaatkan itu ya gedung pemerintah. Iya, iya. Walaupun memang saya akui apresiasi kepada Pemkab Badung, kita selalu di ACC kalau misalkan mau minjam ruangan. Fasilitas, nah. Ruangan di dinas, ruangan pemerintah itu, gedung pemerintah kita pinjam untuk kegiatan seminar atau FGD itu selalu diberikan itu. Hanya saja kan mahasiswa ini kadang-kadang diskusinya itu kan tidak semenakutkan itu gitulah, tidak sebersurat itu gitu. Iya, iya. Jadi dengan dominannya kampus di Kecamatan Kutai Selatan ini, seharusnya itu ada satu tempat yang dia itu jadi laboratorium kebijakan publik. Oke. Satu tempat yang dimana mahasiswa itu berkumpul tuh. Iya, dari macam-macam kampus gitu. Iya, karena sudah mendukung banyak kampus di Kutai Selatan itu, sehingga ketika ada satu tempat yang menjadi student center-nya lah anggap itu, student center ini akan menjadi laboratorium kebijakan publik. Mahasiswa kan fokusnya di situ. Iya, betul. Bahasanya itu agent of change gitu kan. Iya. Jadi kita mengkoreksi gitu. Ketika ada kebijakan publik A gitu, dari sisi yang saya sebutkan tadi, dari sisi pariwisata berkelanjutan seperti apa, ternyata harus ada yang dikoreksi gitu. Dibuka ruang diskusi di sana, mahasiswa akan mendiskusikan gitu. Kenapa ini penting? Ruang-ruang seperti ini penting. Ya karena manusia kan nggak hidup 1000 tahun gitu. Iya. Manusia nggak hidup selama itu, kita akan beregenerasi terus gitu. Sehingga diharapkan ke depannya pemimpin-pemimpin yang akan melanjutkan dari berbagai sektor itu, khususnya pemerintahan Kabupaten Badung, itu adalah orang-orang yang memang sejak mudanya dia sudah menerima banyak koreksi terhadap kebijakan publik gitu. Oh yang ini kebijakan terkoreksi, oh yang ini kondisi sosialnya terkoreksi begini, didiskusikan ketika mahasiswa. Sehingga setelah lulus sarjana dan ketika dia masuk ke dalam birokrasi itu, dia bisa menyelesaikan masalah. Itu saya rasa cukup dengan itu. Misalkan kondisi Kabupaten Badung sekarang memberikan bantuan fisik, ketika itu dibangun gedung yang serbaguna untuk pemuda itu, ruangnya mahasiswa berdiskusi bebas tentang kebijakan publik, itu akan tercipta koreksi-koreksi yang bermanfaat untuk keberlanjutannya Badung. Iya, betul. Dari sisi SDM-nya. Sudah mulai diskusi sejak awal mahasiswa itu gitu. Sehingga ketika dia menjadi pejabat publik sudah matang secara diskusi. Tinggal menjalankan regulasinya gitu. Iya. Nah, itu yang kita harapkan sebagai mahasiswa Badung dan sebagai ya yang sudah 2019 ada di Badung, kita harapkan ada itu gitu. Iya. Akhirnya karena tidak ada itu kan kita pindah-pindah. Dari satu warung kopi ke warung kopi lainnya, membangun diskusi itu gitu. Dan akhirnya ya kita merasa ya seperti jalanan gitu, polanya itu jalanan, pindah-pindah gitu, nomaden. Pendiskusian itu tidak tersentral menjadi satu kelompok studi gitu yang bisa memberi kebermanfaatan ide kepada Kabupaten Badung. Oke. Itu sih kira-kira, Bli. Ini gini Semeton, kalau ngobrol sama aktivis itu, apalagi ngobrolnya sama ketua ini ya, ketua organisasi gitu, dimana ketua KMHDI gitu kan, enaknya tuh adalah satu gitu. Kita kasih pertanyaan sedikit, itu jawabnya 2 SKS langsung itu. Jadi nggak perlu host tuh capek-capek gitu kan, langsung diberikan 2 SKS gitu. Kuliah umum lah ini kan bahasanya gitu. Tapi ini kan sangat bermanfaat gitu untuk kedepannya gitu, dan untuk pemerintah Kabupaten Badung semoga menonton video ini. Kalau Semeton juga ada yang punya akses ke pemerintah Kabupaten Badung, ya kita nggak minta akses ya, minimal videonya di-share aja ke sana kan gitu. Siapa tahu gitu kan, dilihat ya, gitu kan, dan jadi masukan gitu. Masuk aja rekomendasi dulu, tahap rekomendasi kan gitu. Dan nanti dikaji oleh lembaga terkait, misal di DPRD dikaji gitu kan, ini pertimbangannya anak bagus nih ya kan, coba panggil dulu gitu kan. Ketemu dengan Pak Giri gitu, kamu bagus ya, gitu kan gitu. Siapa tahu kan gitu, nggak ada yang tahu gitu. Ya. Tapi gini, balik lagi Bli. Bicara soal kedepannya gitu. Kedepannya kan Pak Giri ini udah selesai tahun ini.
Ya. Walaupun baru 9 tahun gitu. Harusnya 10 tahun gitu kan. Tapi Ya, kan ya. kebijakan ya, per hari ini adalah semua disamaratakan pemilu itu. Ya, serentak. Serentak gitu kan. Nah, berarti sebenarnya masih ada 1 tahun tapi Pak Giri harus pensiun dini akhirnya gitu kan. Ya. Dan di mana udah 2 periode gitu. Berarti kan kemungkinan untuk jadi bupati lagi nggak bisa. Hanya pilihannya memang pensiun dini dari ranah politik karena Pak Giri juga nggak maju sebagai caleg. Atau Ya. kemungkinan satunya itu naik 1 step lebih tinggi gitu. Menjadi seorang calon gubernur gitu. Menurut beliau gimana itu? Ya, menjadi gubernur kan artinya kita mengurusi setiap kabupaten. Nah, kondisinya di Bali itu kan tidak semua kabupaten pendapatannya sebesar Bandung. Sehingga harus ada upaya ekstra untuk melihat kondisi di setiap kabupaten. Hanya saja begini, mungkin bisa jadi ada potensi ketika saya sampaikan tadi, Bandung itu pembangunannya kan fisik terus nih. Fisik sama SDM itu melalui hibah-hibah, bantuan sosial. Ketika pola itu juga digunakan, ya sulit mendapat, apa ya istilahnya ya, mendapat satu masalah yang bisa terselesaikan di setiap kabupaten secara umumnya kondisinya. Oke. Hanya saja kalau misalkan ada potensi menjadi gubernur, ya potensi itu ada karena masyarakat suka yang itu. Oke, ya, kalau bicara potensi ada. Potensinya ada. Apalagi masyarakat Suka yang bares-bares. Suka yang bares-bares kan gitu. Iya. Tapi ini Li, kalau memang beneran kejadian ya, kita berandai-andai aja nih. Gitu. Kita berandai-andai kalau memang itu kejadian itu. Mungkin nggak kabupaten yang lain itu akan mendapatkan pembangunan seperti yang ada di Bandung gitu. Mungkin nggak gitu. Misal gini, kan ada isu pemerataan antara utara selatan gitu. Iya. Terus ini Bupati Pak Giri ini kan adalah bupati yang bares gitu kan. Bisa bares juga nggak nih antara utara dengan selatan gitu? Gimana Bli, menurut Bli itu? Iya, iya. Ini saya takut dibilang offset sama ketua cabang yang lain. Jadi saya coba ini compare dengan Kabupaten Bandung. Yang pertama itu kan dari segi anggaran kabupaten lain itu tidak seistimewa Kabupaten Bandung. Bahkan di era Orde Baru, ketika belum ada otonomi daerah, supaya supaya pembangunan Bali itu berkelanjutan, itu kabupaten lain itu tidak diperbolehkan membangun seperti Bandung. Tidak diperbolehkan membangun pariwisata gitu. Sehingga dengan kebijakan terpusat pada saat itu, pendapatan dari Kabupaten Bandung dibagikan ke kabupaten lain. Supaya ada pemerataan pembangunan itu ketika Orde Baru. Jadi supaya kabupaten lain itu fokus aja nih di pertanian untuk suplai perhotelannya. Kabupaten yang lain fokus aja nih di destinasi wisata alamnya. Penginapannya ada di Bandung. Tapi dengan konsekuensi pendapatannya dibagi. Ambil contoh di tahun 19, saya lupa tepatnya itu 19 berapa, yang terjadi selisih pendapatan Kabupaten Bangli itu 2 miliar, pendapatan Kabupaten Bandung itu 300 miliar. Itu kan selisihnya sangat jauh nih. Sehingga dengan itu, sebelum ada otonomi daerah itu dibagikan. Lalu, setelah itu, ini masih dilakukan. Anggaran dari Kabupaten Bandung itu dibagikan ke kabupaten lain. Hanya saja, setahu saya sebelum-sebelumnya, pendapatan Kabupaten Bandung itu dibagikan melalui provinsi Bali. Jadi pendapatannya itu anggaplah dibawa ke provinsi, nanti provinsi membagikan ke tiap-tiap kabupaten gitu, supaya bisa ada keberlanjutan pemerataan pembangunan itu. Tuh, hanya saja di kesempatan kemarin saya kurang ngerti juga bagaimana hubungan antara Pak Giri dengan Pak Koster itu. Mungkin sudah disepakati begitu bahwa Kabupaten Bandung langsung yang membagikan ke kabupaten-kabupaten lain gitu, sehingga
dengan fenomena yang kemarin itu kan terlihat Bupati Giri Prasta ini sebagai bupati yang bares karena membagikan itu kepada kabupaten-kabupaten lain. Kalau kita melihat sejarah sebelum otonomi daerah, memang itu dilakukan oleh Kabupaten Badung pada setiap masa bupatinya. Dibagikan itu. Hanya saja pada kesempatan ini langsung oleh Kabupaten Badung langsung yang membagikan, tidak lagi oleh provinsi. Berarti sebenarnya Pak Giri ini bukan Bupati Badung ya, Bupati Sebali gitu. Gimana ini yang bilang ya, bukan saya ya. Dengan keberesannya itu kan? Ya, artinya itu mungkin menurut saya itu simbol komitmen ya, simbol komitmen bahwa Pak Giri Prasta itu mempertimbangkan pemerataan itu. Apakah bisa pendapatan Kabupaten Badung itu mendongkrak? Ya, akhirnya kan gitu. Mendongkrak pembangunan kabupaten lain gitu. Seperti sebelumnya, sebelum otonomi daerah itu ada. Sehingga kabupaten itu tidak terpaksa mengeksploitasi alam gitu. Karena memang secara geografis tidak punya potensinya itu ada di agraria itu, secara geografisnya. Sehingga tidak terpaksa bikin hotel, gitu. Tidak terpaksa bikin villa, tidak terpaksa bikin kosan. Karena sudah dilakukan pemerataan dari pendapatan satu kabupaten itu menjadi kesepakatan untuk membangun kabupaten-kabupaten lain. Oke, berarti kesimpulannya sebenarnya ada kemungkinan tapi bukan bagian pembangunan dalam bentuk fisik gitu ya. Entah diplot sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing gitu. Ini seperti ini, ya mungkin ini difokuskan ke sini gitu. Ini kabupaten ini kaya akan sumber daya alam yang seperti ini, misalnya seperti biji-bijian, buah, apa segala macam gitu kan. Ini coba dikembangkan secara maksimal untuk mensuplai yang lain gitu. Mungkin pemerataan yang dimaksud seperti itu jadinya, bukan pemerataan berbentuk fisik ya. Karena mungkin kalau pemerataan bentuk fisik semua satu Bali ini rusak kayaknya Balinya itu kan. Semua bangunan-bangunan, hotel-hotel semua setiap kabupaten itu kan ya bahaya juga kayaknya gitu. Betul, nanti makin bingung lagi nih mahasiswa mau protesnya gimana gitu kan. Protes ke hotel. Iya. Dikasih kamar itu. Nginep aja kamu tidur aja sini. Emang nggak panas tuh di dalam aja sini itu. Ya, oke. Tapi bicara itu kan kita mengandai-andai beli. Terus kita andai lagi nih. Andai-andai aja sekarang nih. Beneran jadi gitu? Atau beneran maju lah? Beneran maju dulu nih. Pak Giri beneran maju jadi calon gubernur itu. Mungkin menang nggak beli? Karena begini, secara histori yang ku tahu ini kan, nih tim Gema Bali juga bantu ngasih data gitu kan. Bahwasannya tuh belum pernah ada itu gubernur Bali yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Badung gitu. Belum ada gitu. Nggak tahu kalau beli ternyata ada itu. Kalau memang itu belum pernah terjadi gitu. Dan Pak Giri maju misalkan ini. Maju ya kita misalkan gitu. Maju sebagai cagup gitu. Mungkin menang nggak? Yang ramai dibicarakan ya, ini kan kita masuk ke era polarisasi isu ya. Jadi apa yang hangat itu yang sering dibicarakan, dan apa yang sering dibicarakan itu yang akan mengangkat tokoh itu bisa mimpin atau enggak. Kan itu eranya sekarang kan, media online ini ya kan buzzer banyak gitu. Dengan duit yang memadai bisa banyak buzzer gitu. Nah, gini. Isu yang dikembangkan oleh momentum pemilu kali ini memang pemerataan Badung Selatan, Badung Utara. Kan begitu. Itu sebenarnya isu lama itu, setiap periode itu dibahas ini. Hanya saja yang membuat masyarakat itu menginginkan, seperti seakan-akan ramai yang menginginkan, itu adalah karena sosial media ini berpengaruh juga. Jadi ramai nih dibicarakan itu. Tidak seperti era-era sebelumnya yang kepingin pemerataan Bali Utara, Bali Selatan ini merata, tapi tidak punya platform, tidak punya sosial media untuk meramaikan isu itu, sehingga ramailah
isu pemerataan Bali Utara, Bali Selatan itu momentumnya saat ini. Dan diramaikan juga bupatinya, begitu kan. Ngomongin Badung Selatan, Badung Utara, ya jadinya bupati yang lain nggak dibahas gitu. Jadi kan yang dibahas itu cuman Badung Utara, Badung Selatan. Yang masih bupati yang mana? Yang mana? Badung Utara, Buleleng sudah PJ. Bali Utara. Mohon maaf. Bali Ya, Utara. saya salah sebut. Maksudnya Bali Utara, Bali Selatan. Pemerataan Bali Utara, Bali Selatan itu ramai. Ya. Dan kita lihat yang masih bupati itu yang mana? Oh iya, cuman Pak Giri ya. Yang lain udah PJ kan? Nah, sehingga ketika kita mengangkat isu Bali Utara, Bali Selatan, pemerataan, ya yang akan relevan diangkat itu ya isu tentang bupatinya. Oke. Gitu. Mungkin kalau misalkan Bupati Buleleng masih menjabat gitu, masih belum PJ. Mungkin ini yang akan hangat. Mungkin ini yang akan hangat antara apakah Bali Utara bisa menarik pendapatan Badung Selatan supaya merata ke Bali, atau Bupati Bali Selatan bisa mengeluarkan. Oke. Nah, kan mungkin akan itu yang terjadi. Hanya saja kondisinya sekarang yang masih menjabat itu Pak Giri sebagai bupati, di mana bupati-bupati lain itu sudah, Bupati Buleleng itu sudah PJ. Sehingga hangatlah dibicarakan Pak Giri dengan budayanya yang bares begitu. Oke. Itu menjadi seakan-akan menjawab kerinduan masyarakat. Kerinduan masyarakat ini yang menginginkan bantuan langsung. Iya. Itu kuncinya kan di situ. Oke. Dan satu-satunya ya PJ juga, gubernur juga PJ. Iya. Tinggal Bupati Pak Giri aja nih. Nah itu. Solo factor udah nih. Ya. Exposure-nya sendiri ya nih ya kan? Nah itu kondisi yang menguntungkan Ya. popularitas. Kondisi yang menguntungkan popularitas itu ada di Pak Giri Praste. Iya, belum elektabilitas. Ya, kalau secara elektabilitas ya mungkin itu masih ada lagi faktor-faktor lain, gitu kan? Yang menentukan elektabilitas itu. Gitu. Ya. Iya. Oke, Bli. Tapi gini, Bli. Terakhir nih, Bli. Bli sebagai ketua KMHDI Badung gitu kan. Ini kan tadi bicara kerinduan masyarakat dan segala macam gitu, terhadap bupati yang bares nih. Ya kita berandai juga, Bli. Kalau memang Pak Giri ini, entah kita anggap saja ya, isu itu sudah lewat. Dimana kita nggak usah bicara gubernur lagi nih, cagup gitu. Karena banyak hal-hal itu kan, yang tadi kita udah panjang lebar, hal-hal yang menentukan itu. Udah selesai nih, anggap saja sudah selesai Pak Giri. Nggak tahu nih Pak Giri memang menentukan untuk pensiun, saya mau bertani seperti Pak Jokowi gitu kan. Misal seperti itu kan. Iya. Nah, saya mau balik aja bertani ke kampung halaman gitu. Tuh, jadi nggak berkarir lagi di dunia politik gitu. Atau menjadi akademisi aja atau pengamat saja gitu. Terus yang melanjutkan Badung tuh yang siapa nih? Atau yang kayak gimana, yang apakah harus bares juga dia nih untuk melanjutkan, ya akan terpilih gitu. Jadi Bupati Badung selanjutnya gitu. Harus tetap bares. Kalau nggak bares, nggak jadi gitu. Gimana nih? Ya. Jadi ya kembali, saya kan bilang dari awal itu Badung ini menghadapi kondisi yang ekonominya itu kurang inklusif dan kurang berkelanjutan. Dibuktikan dari sektor-sektor selain pariwisata di Badung itu tidak terlalu tampak sebagai pemeran utama. Terus secara keberlanjutan juga masyarakat Badung Selatan masih sering mengalami kekeringan dari sisi pasokan air. Sedangkan di masyarakat Badung Utara itu mengalami air yang melimpah, saking melimpahnya tenggelam. Di beberapa sampai longsor gitu kan. Ya ini harus kembali kepada kesadaran masyarakat. Yang mana yang ingin dicari? Oke. Yang seperti apa? Yang seperti apa yang ingin dicari? Karakter pemimpin seperti apa yang ingin dicari? Itu kan kembali ke masyarakat. Karena Indonesia ini
kan negara yang sangat unik, sangat beragam, dan Bali ini daerah yang sangat kita bisa pandang religius lah. Sehingga ketenangan batin itu sangat mudah dicari karena sudah dilakukan hal-hal spiritual tiap hari kan gitu. Oke. Sehingga apakah ini menjadikan kita jadi merasa nyaman dengan kondisi itu gitu. Jadi menganggap ya memang inilah kehidupan itu sulit karena kita menjalankan kehidupan itu memang harus beriadnya gitu kan. Jadi kondisi sulit harus kita hadapi gitu. Hanya saja saya cuma mau berpesan kepada masyarakat Badung bahwa menyelamatkan alam itu juga adalah merupakan bagian dari yadnya. Juga pemimpin memimpin dengan baik dan menyelamatkan alam itu juga bagian dari swadharma gitu. Sebagai tugasnya sebagai pemimpin. Dan juga kepada masyarakat Badung yang khususnya dalam industri pariwisata juga harus bisa melihat bidang-bidang lain itu juga sebagai saudaranya pariwisata gitu. Oke. Sebagai bidang-bidang yang menopang juga pariwisata sehingga tidak bisa ditinggalkan. Pertanian, kelautan, sektor-sektor itu tidak bisa ditinggalkan. Bagaimana supaya beras Badung itu terserap, misalnya sampai citranya itu beras organik gitu kan. Terus misalnya dibuat citranya itu supaya bisa nih, ini ide agak liar lah. Cuman kita harus menjaga juga taksu Bali kan gitu. Sehingga setiap misalnya kita ingin menaikkan satu wacana pariwisata yang religius dan bernuansa alam, misalnya eco spiritual tourism gitu misalnya. Sehingga dari nuansa alamnya itu dapat, dari sisi religiusnya dapat. Dibuatkan sebuah aturan di mana setiap panen beras ataupun panen produk-produk agraria ataupun ketika menangkap ikan itu disembahyangin. Hasilnya itu disembahyangin dulu. Dihaturin gitu, disembahyangin. Sehingga setiap butir beras hasil Kabupaten Badung itu bernuansa pariwisata religius gitu. Setiap beras yang ini ada, itu kan memberi kesan dan membuat produk hasil pertanian Badung itu menjadi spesial gitu. Wah, ini sudah disembahyangin, inilah bagaimana Badung itu melayani tamu begitu. Dengan produk-produk yang bernuansa religi. Lalu selanjutnya begitu juga ketika Badung melakukan impor. Impor-impor sebelum masuk ke pasar dan sebelum masuk ke hotel, sembayangin dulu produk impor ini. Gitu. Sehingga satu iklim untuk pariwisata yang religius itu terbangun kembali gitu. Ya kita nggak bisa tutup mata juga bahwa kebutuhannya itu sangat besar tapi sisa tanahnya itu lagi dikit gitu kan. Nggak bisa kita tiba-tiba robohkan vilanya jadi sawah, kan nggak bisa. Akhirnya kita bagaimana caranya membangun kembali citra pariwisata yang religius itu. Impor produk-produk dari luar Badung itu ketika masuk Badung sembahyangin dulu. Sehingga ketika masuk hotel dia mengangkat lagi. Sehingga dengan begini orang-orang yang menjaga budaya ini merasa dihargai dari iklim itu. Nah, itu akan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa memang kita harus menjaga alam. Karena terus setiap ada produk masuk kita sembahyangin, ada produk masuk kita sembahyangin gitu. Itu akan menimbulkan kesadaran religius dari masyarakat juga gitu untuk menjaga alam, menjaga tanah gitu. Ya itu pesan saya untuk masyarakat Badung itu supaya bisa kita kembalikan lagi Bali ini khususnya Badung itu menjadi pariwisata yang punya nilai religinya gitu. Karena memang itu ketika pariwisata itu tidak bernuansa religi lagi, Bali ini akan kehilangan identitasnya. Gitu. Bali ini akan kehilangan identitasnya dan hanya akan jadi industri belanja. Tempat belanja aja gitu. Nggak ada tempat nyari pengalaman jadi di Badung itu. Ketika orang makan
nasi di Badung ke depan itu kalau udah disembayangin orang akan berpikir, wah ini sebelum saya makan aja udah didoain sama orang. Itu kan berlipat-lipat pengalaman yang dirasakan gitu. Oh ini sebelum saya makan buah aja nih buah udah disembayangin orang. Experience baru. Experience baru nih gitu kan. Oh ini sebelum kita apa itu namanya? Menerima produk-produk ini kita udah disembayangin dulu gitu. Iya. Itu kan membangun nuansa baru, membangkitkan lagi nuansa yang saya anggap sudah lama tidak saya dengarkan gitu. Gitu. Ya itu sih kira-kira. Jadi gini sama Ton, ini beli Aryananda ini paket lengkap gitu. Udah kritis, terus progresif juga, terus religius juga. Dikit lagi nih, kayaknya apa saya kelupaan itu humanis juga gitu. Udah lengkap itu. Udah top lah gitu. Tapi terakhir nih Bli. Tadi udah pesan-pesan, padahal tadi aku tuh mau minta sebenarnya sama Bli itu kan. Apa itu? Pesan buat masyarakat, tapi udah disampaikan duluan gitu kan. Waduh, iya. Langsung sepaket tadi itu kan. Pesan untuk masyarakat kalau memilih pemimpin berarti jangan lupakan soal lingkungan itu dan religius itu. Kan begitu ke depannya kalau mau yang jadi pemimpin Badung tuh harus mengingat hal itu gitu. Supaya ajak dan taksu Balinya selalu ada dan terjaga gitu. Jangan hanya di depan mungkin ya. Pakai udang sama Om Swastiastu depan hotel gitu. Selesai kasih gelang Tridatu gitu kan. Udah itu udah religius padahal kurang itu masih. Itu kan hanya simbolis saja kan. Nah, terakhir Bli. Pesan-pesan masyarakat udah segala macam udah clear semua. Terakhir sekarang begini Bli. Jika isu yang kita bicarakan tadi itu beneran terjadi terkait dengan Pak Giri, silakan Bli statement pesan untuk pesan Pak Giri, buat Pak Giri. Pesan buat Pak Giri. Kalau memang Pak Giri mau maju atau bagaimana gitu kan? Iya. Silakan sampaikan kepada Pak Giri. Pesan. Kita nggak tahu Bli ini Pak Girinya nonton atau enggak kan gitu. Minimal kasih aja dulu itu kan. Ya, udah pernah ketemu sama Pak Giri belum? Belum. Pas udah itu. Ya, jadi kalau pesan buat sebenarnya pesan umum ini, pesan buat Pak Giri itu kita berharap dari mahasiswa ini berharap bahwa generasi muda ini jangan dianggap hanya sebagai pendulang suara, karena generasi muda inilah yang ke depan akan menggantikan pemimpin-pemimpin juga gitu, ke depan akan menjadi pemimpin Bali, akan menjadi pemimpin Badung, akan menjadi pemimpin Denpasar, akan menjadi pemimpin Tabanan dan semuanya gitu. Kalau bukan dari generasi mudanya disiapkan, dari mana lagi? Sehingga pesannya adalah berikan semangat kepada generasi muda ini untuk mulai berpikir jangka panjang. Berikan semangat untuk mulai berpikir, kalau tidak ada saya, bakalan gimana nih Badung? Kalau tidak ada saya, bakalan gimana nih Denpasar? Berikan semangat untuk itu. Berikan ruang-ruang yang membuat generasi muda ini sadar akan perannya yang di masa depan itu. Ya mungkin itu sih. Sehingga saya berharap ya di setiap kabupaten nanti ada iklim diskusinya itu. Pemuda-pemuda itu sudah tidak heran nanti tiba-tiba Pak Giri atau pejabat lain berkunjung ke Banjar gitu, ngelihat Truna-Truni lagi diskusi ekonomi gitu. Kan keren ya. Setiap Banjar tiba-tiba lagi diskusi soal kebijakan yang baru keluar gitu. Itu kan keren kira-kira. Budaya yang seperti itu ketika generasi muda itu sadar akan perannya di masa depan. Dan itu harus dipantik oleh kebijakan publik atau oleh bantuan dari pemerintah. Gitu. Ya mungkin itu Pak Giri. Semoga terdengar. Ya Pak Giri, semoga ya. Sematan juga kalau memang ini bantu share ke Pak Giri gitu. Ya paling itu ya Bli ya. Sukses semua nih Bli. Sudah hadir Ring Gema Bali, sudah menyempatkan waktunya untuk kita berdiskusi gitu kan. Dan mendapatkan kuliah umum lah dari Bli gitu kan. Setunggara gitu, terima kasih. Semoga di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi Bli ya. Kapanpun itu. Ya. Semoga terima kasih sekali lagi Bli ya. Sama-sama. Oke Semeton, terima kasih sudah menonton video ini, sudah menyaksikan. Bahkan kalau memang Semeton juga tertarik
untuk menuangkan idenya, pikiran segala macem. Silahkan tulis di kolom komentar, tuangkan juga apa namanya pikiran-pikiran Semeton seperti apa. Mari kita berdiskusi bersama. Nanti juga biar yang Anda ikutan di kolom komentar membalas juga gitu kan, seperti apa gitu kan. Dan jangan lupa di like, komen, dan juga di share kepada teman-teman semua, kepada Semeton, kepada grup circle-nya segala macem lah. Kalau memang ada di grupnya ada Pak Giri juga, di share juga tolong ya, biar melihat juga itu. Siapa tahu kan Semetonnya juga ada yang sakti juga nih, aksesnya akses ring 1 Pak Giri kan gitu. Tolong dibantu gitu. Oke, terima kasih Li. Dan Semeton sampai jumpa di lain waktu. Sukses semua.